Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, izin mempresentasikan hasil dari Capstone Project SI 2023 kami yang yang beranggotakan saya sendiri Inisiasi Pecantika dengan NIM 21 2012, ada Winda Adelia dengan NIM 21 1002, dan Gilang Karisma dengan NIM 21 2002, dan Lutfi Maulana 21 3001, dan Aldo Agustio dengan NIM 21 3016, yang dimana yang merupakan disabilitas, maka kami akan mewakilinya untuk presentasikan hasil dari TB kami. Next. Nah, untuk di bagian latar belakang dari sistem kami akan dijelaskan oleh Lutfi Maulana. Kepada Lutfi Maulana dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang telah kami bikin, yaitu di mana UMKM di Indonesia ini memiliki peran penting dalam ekonomi di negara ini. Dengan 64,2 juta unit usaha, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan yang semakin ketat. Dan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM tersebut adalah dengan kemasan produk yang menarik. Lalu menurut hasil survei terhadap 27 responden UMKM di Kota Padang dan di Bukit Tinggi menunjukkan data bahwa sekitar 70,4% responden mengalami kesulitan dalam merancang kemasan produk dan 55% menghadapi kesulitan dalam menemukan daya tarik produk atau usaha. Lebih lanjut, sekitar 51,9 responden menyatakan pentingnya memiliki akses ke situs web atau aplikasi packaging online untuk meningkatkan efisien bisnis mereka. Lapak Kemasan merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan desain dan produksi kemasan yang dapat menjadi solusi guna meningkatkan daya tarik produk dengan kemasan yang menarik. Namun perusahaan yang berpusat di Kota Payakumbuh ini memiliki permasalahan terkait proses bisnisnya, yang mana terdapat sistem pemesanan dan pengelolaan pesanan mereka belum terintegrasi dengan baik. Dan proses pemesanan melalui website dan WhatsApp belum terintegrasi dengan baik, lalu menyebabkan kurangnya efisien dan efektivitas. Next. Mungkin solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum itu saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Lutfi. Nah, tadi sudah dijelaskan latar belakangnya. Selanjutnya, solusi yang akan kami ajukan akan dijelaskan oleh Gilang. Kepada Gilang dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan solusi yang kami ajukan untuk analisa dari kebutuhan sistemnya. Solusi yang kami usulkan yaitu menerapkan sistem informasi packaging online berbasis web app sebagai proyek capstone design. Keputusan ini tidak hanya dilandaskan pada pertimbangan teknis, tapi juga menggambarkan kesesuaian nilai-nilai lapak kemasan, khususnya dalam membangun hubungan yang erat dalam pelanggan. Salah satu fitur khusus kami di sistem ini yaitu memungkinkan pelanggan untuk memesan kemasan secara online dan langsung mengirimkan logo produk mereka untuk dicetak langsung di kemasan. Dan proses pembuatan produk tentunya menjadi lebih efisien. Kemudian dibandingkan dengan sistem yang lama, sistem ini menyediakan paket untuk jumlah pemesanan yang lebih besar. Dan juga menyediakan halaman admin untuk manajemen data. Kelebihan dari keputusan ini yaitu untuk menyediakan solusi demi mengintegrasikan dan mengefisiensikan proses bisnis lapak kemasan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yaitu UMKM. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Gilang solusi dari sistem kami. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan fungsional yang berbentuk use case dari sistem kami yang akan dijelaskan oleh Winda Delia. Pada Winda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan rancangan use case diagram dari solusi yang kami ajukan tadi, yaitu sistem informasi packaging online. Nah, bisa dilihat dari diagram ini, terdapat dua aktor yang akan berinteraksi dengan sistem, yaitu user dan ada admin.
Untuk mengakses kedua sistem, aktor harus melakukan login terlebih dahulu dan website ini mempunyai 30 fungsional yang berhubungan sesuai dengan fungsi dari aktor. Nah, untuk aktor user itu tuh memiliki 7 fungsional, sedangkan aktor admin memiliki 22 fungsional, di mana user bisa melakukan register, login, melakukan pemesanan, menghapus order di keranjang, melihat detail dan pemesanan produk, melihat reward order, mengedit informasi akun, dan mengubah password. Nah, kalau untuk aktor admin bisa login, mengubah password user, menghapus user, mengelola rekapan pesanan, menambah, mengedit, menghapus item produk, juga bisa menambah, mengedit, dan menghapus pengiriman. Lalu juga bisa menambah, mengedit, menghapus jenis pembayaran. Kemudian bisa menambah, mengedit, dan menghapus paket produk. Lalu bisa menambah, mengedit, dan menghapus jenis pengiriman, dan bisa menambah, mengedit, dan menghapus ukuran produk. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Winda. Nah, itu kan sudah jelaskan tentang fungsional sistem. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai kepada demo sistem. Next. Ya. Nah, di sini kami akan mulai untuk di sini kami akan memulai untuk menjelaskan sistem yang telah kami buat dengan demo aplikasi. Baik, untuk kegiatan pertama dapat dilihat di layar ini merupakan halaman dari halaman awal untuk pengaksesan web app kami. Di sini user dapat melakukan sign up dan login. Nah, selanjutnya kami terlebih dahulu akan melakukan sign up. Nah, di sini user dapat menginputkan namanya, oke. Dan terus setelah user menginput namanya, user dapat menginputkan emailnya. Dan untuk user perlu menginputkan password dari akun tersebut, dan nomor teleponnya, dan lokasi alamat dari usernya. Terus ini adalah user dapat memilih file untuk logo dari perusahaannya. Sebagai contoh, saya akan memakai gambar ini. Nah, setelah user menekan tombol sign up, akan timbul notifikasi daftar berhasil. Lalu akan langsung user langsung akses halaman login. Di sini user menginputkan emailnya lagi dan menginputkan passwordnya. Bila user lupa password juga bisa menekan tombol forget password. Dan terus karena user name atau email dan passwordnya betul, user dapat mendapatkan halaman utama untuk proses pemesanan dari packaging ini. Nah, di halaman utama ini merupakan halaman yang berisi informasi seperti apakah ada diskon dari lapak kemasan atau bagaimana proses dari pemesanan yang dapat dilakukan di web app ini. Nah, di sini ada juga halaman produk yang dimana di sini terdapat beberapa list atau daftar-daftar produk yang dapat dipesan oleh user. Nah, next ada halaman order. Nah, di sini nanti akan ditampilkannya halaman bukti pemesanan yang telah dilakukan oleh user. Terus ada halaman profil. Nah, di halaman profil ini, user dapat melihat informasi apa saja yang telah user inputkan saat melakukan register.
seperti username, email, password, dan user dapat mengedit passwordnya, lokasi, phone number, dan logo. Saat menekan edit profile, nah di sini user dapat mengubah nama, email, terus lokasinya, dan nomornya. Nah, di sini saya akan coba update-nya. Nah, dapat lihat user dapat mengubah username-nya. Baik, mungkin penjelasan secara umum dari web app dan beberapa menunya sekian dari saya. Jadi selanjutnya untuk proses pemesanannya langsung akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Winda Delia. Kepada Winda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses pemesanan dari web app lapak kemasan ini. Pertama, user bisa memilih produk yang diinginkan, seperti misalnya memilih fatbox. Di sini terdapat informasi lebih lanjut mengenai harga, ukuran, dan deskripsi dari barang tersebut. Nah, pengguna dapat memilih size, misalnya yang 21, kemudian pengguna juga bisa memilih paket yang tersedia pada fatbox ini, kemudian memilih kuantitinya, maka akan muncul subtotal dari fatbox tersebut. Kemudian kita mengklik button add to cart, maka pesanan tadi akan ditambahkan ke dalam keranjang. Kemudian kita akan menambah satu produk yang lain, contohnya clear box 2. Lalu memilih size dan kuantitinya. Kemudian add to cart. Maka produk tadi akan ditambahkan ke keranjang. Kemudian kita akan beralih ke halaman keranjang. Di sini terdapat item yang kita tambahkan tadi, yaitu fatbox dan clear food tray. Kemudian kita juga bisa di sini menghapus apa yang sudah kita beli tadi. Kita akan menghapus clear food tray box. Kemudian akan muncul localhost menyatakan apakah Anda ingin menghapus. Lalu kita hapus, maka pesanan tadi akan terhapus di keranjang. Kemudian untuk melanjutkan proses pemesanan, kita lakukan button check. Kita mengklik button check out. Lalu di sini akan muncul halaman check out. Di sini user dapat memilih edit alamat dan juga memilih metode pengiriman. Misalnya JNE. Lalu untuk pembayarannya, kita juga bisa memilih proses pembayarannya, yaitu memakai BNI. Lalu kita klik button complete to order untuk menyelesaikan orderan. Maka di sini akan muncul halaman transaksi sudah berhasil. Di sini akan muncul invoice-nya itu berupa ringkasan pembelian. Kemudian kita juga bisa melihat ringkasan pembelian ini di halaman di sini kita contohnya itu bisa item yang kita sudah beli tadi. Kemudian kita bisa melihat halaman order untuk melihat bukti pembeliannya. Kemudian view receipt. Maka akan muncul ringkasan pembelian yang terakhir kali kita beli tadi. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Winda terkait proses pemesanan yang dapat dilakukan oleh user di lapak kemasan. Nah, mungkin sekian dari halaman user atau apa saja yang dapat dilakukan oleh user. Kita akan melakukan logout kembali. Di sini selanjutnya kita akan melakukan login dari pihak admin atau pihak lapak kemasan yang akan mengelola data dari web ini. Baik, saya akan melakukan login. Nah, untuk penjelasan halaman admin ini akan dijelaskan oleh
rekan saya yang bernama Lutfi Maulana. Kepada Lutfi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian shipping. Pada bagian shipping ini terdapat yaitu data-data berupa nama ekspedisi, jenis pengirimannya, apakah dalam kota, luar provinsi, dan di sini terdapat biayanya, juga terdapat detail, yang mana detail tersebut berisikan pada detail tersebut kita dapat untuk mengedit data yang ada dalam tabel tersebut, juga kita bisa menghapus data yang ada pada tabel tersebut. Misalkan kita bisa mengedit untuk bagian harga yang awalnya 5.000 menjadi 10.000, yaitu pada bagian biaya baru ambil. Dan lalu kita klik button update. Nah, maka akan otomatis keluar notifikasi yaitu data berhasil diupdate. Selanjutnya yaitu untuk bagian detailnya, kita bisa menambah, kita bisa melihat di sini terdapat dua tabel. Pada bagian kiri yaitu untuk tipe pengirimannya, dalam kota, luar kota, atau luar provinsi. Dan bagian kanan yaitu jenis ekspedisinya, yaitu JNE, JNT, Shopee Res, dan reguler. Di sini juga kita terdapat detail. Mungkin kita bisa ambil contoh pada pengiriman dalam kota, pada retail. Nah, di sini kita bisa untuk mengupdate, mengedit, dan juga menghapus. Misalkan kita ngambil contoh ini, kita hapus untuk bagian dalam kota. Mungkin kita bisa ambil contoh untuk buat baru dahulu. Nah, misalkan kita bikin jenis pengiriman yaitu tepi kota, kita tambah. Nah, maka akan otomatis keluar notifikasi itu data berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa mengklik detailnya. Lalu kita bisa menghapus. Maka akan keluar otomatis notifikasi itu data berhasil dihapus. Kali ini untuk bagian payment. Di sini terdapat berupa bank, yaitu bank BNI, BSI. Kita di sini bisa menambahkan, misalkan kita contoh tambahkan Bank Mandiri gitu. Tambah. Nah, maka otomatis akan keluar notifikasi data berhasil kalian tambah. Dan untuk bagian detail sama seperti kurang lebih yang tadi, kita bisa mengedit juga menghapus. Misalkan kita memasukkan nama baru yaitu Bank BRI. Lalu update, maka data akan otomatis terupdate dan kita juga bisa menghapus. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Lutfi mengenai shipping, menu shipping dan menu payment. Nah, selanjutnya untuk terkait penjelasan fitur dari halaman admin ini akan dijelaskan oleh Gilang. Kepada Gilang, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan di bagian halaman detail produk. Pada halaman ini ada 3 menu. Menu ke halaman produk, lalu menu ke halaman ukuran, lalu ke halaman paket. Di mana pada halaman tersebut itu mengelola data dari produk. Di sini kita bisa menambahkan produk baru. Misalkan ID-nya sekian, lalu nama produknya showcase produk, deskripsinya showcase, lalu kita pilih gambarnya. Tekan yang ini. Kita tambahkan, lalu berhasil ditambahkan. Ini. Kita bisa mengubah fotonya atau logonya atau mengubah kita ubah logonya dulu.
lalu berhasil diubah. Lalu kita bisa mengubah namanya, nama atau deskripsinya. Kan namanya podcast 2, ini jadi deskripsi. Kita tambahkan, itu terubah. Lalu kita juga bisa menghapusnya dan berhasil dihapus. Terus selanjutnya, begitu pula dengan halaman ukuran, kita bisa menambah, mengedit, menghapus. Kan ukurannya 24 kali 26, kita tambahkan, berhasil ditambahkan, lalu kita bisa mengeditnya 26. Itu berhasil ditambahkan, lalu kita juga bisa menghapusnya. Itu berhasil dihapus. Lalu begitu juga dengan halaman paket, ini menampilkan paket jumlah barang yang bisa dibeli. Sekarang ditambah jadi 1000, tambahkan, lalu muncul jadi 1500, berhasil ditambah, diubah, lalu kita bisa menghapusnya. Lalu pada halaman data produk sendiri kita bisa membuat harga berdasarkan nama produk, ukuran, dan paketnya. Misalkan yang ini harganya 1.500, 15.000, kita tambahkan, sudah berhasil ditambahkan, lalu kita bisa edit menjadi 1.000, berhasil. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Wah, ini tadi. Lalu selanjutnya ke halaman rekapan. Ini kita bisa melihat user yang telah melakukan transaksi, di mana sebelumnya ada satu user yang akan beberapa transaksi, dan transaksi dari user terakhir tadi. Kita bisa mendownload logonya, lalu akan terdownload. Lalu kita juga melihat detailnya, lalu kita juga bisa print. Lanjut selanjutnya halaman user. Kita bisa melihat list user, kita bisa mencari user berdasarkan nama atau emailnya atau nomor teleponnya, dan juga berdasarkan alamat juga bisa, atau statusnya. Lalu kita bisa menghapus usernya dan bisa mengedit dari password user tersebut bila dibutuhkan. Sekian presentasi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang jelas terkait penjelasan halaman admin dari web app kami. Sekian dari telah berakhirnya penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, dan berakhir pula lah showcase dari web app kami. Nah, apabila ada kesalahan dari penjelasan kami mohon maaf. Mungkin kami akan akan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berakhirnya demo aplikasi tadi, mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari hasil capstone desain kami. Jadi berdasarkan pembangunan sistem yang telah kami rancang, implementasi dan pengujian sistem pekerjaan online dapat kemasan yang tadi bangun, kelebihan yang dapat kami dapatkan itu sistem ini dibangun berdasarkan proses bisnis yang sedang berjalan pada perusahaan apa kemasan. Lalu di sistem ini proses pemesanan dan pengolahan pemesanan saling terintegrasi dan proses bisnis dapat berjalan menjadi lebih efisien. Jadi kekurangan dari sistem ini itu terbatasnya fitur yang dapat dilakukan pengguna pada sistem melalui hosting. Dikarenakan terbatasnya layanan hosting apabila digunakan secara trial. Jadi kekurangannya dapat diatasi apabila menawarkan server yang dapat memenuhi kriteria dan menyediakan banyak layanan yang menguntungkan pengguna. Maka dari itu setelah dibangunnya sistem ini dapat diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan dari perusahaan apa kemasan. Mungkin sekian dari saya dan kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.